Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Juliana Putri dengan NPM 221103136. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang telah diberikan dari mata kuliah ekonometrika. Di mana di sini untuk tugas yang pertama itu adalah analisis pengaruh suku Jawa sama dengan satu, non-Jawa sama dengan nol. Lalu juga ada gender, di mana wanita sama dengan satu, laki-laki sama dengan nol, ranking universitas dan lama belajar terhadap skor tes. Dan yang kedua yaitu analisis pengaruh suku, Jawa sama dengan satu, non-Jawa sama dengan nol, gender, wanita sama dengan satu, laki-laki sama dengan nol, dan ranking universitas dan lama belajar terhadap IPK, di mana nanti saya akan menjelaskan tentang analisis regresi yang didapatkan untuk nomor satu dan nomor dua, variabel-variabel apa saja yang terpengaruh, yang signifikan dan besar koefisiennya dan interpretasinya, mak makna angka koefisiennya. Di sini langsung saja kita ke tugasnya, ke tutorialnya. Oke, sudah terlihat. Di sini langsung saja kita buka aplikasi SPSS-nya. Lalu di sini kita buka file. Kita buka file, lalu kita cari file dokumen yang telah diberikan di vClass. Sebelumnya untuk file of types-nya, di sini kita ubah ke Excel dulu. Lalu kita cari dokumen yang telah di-download. Jadi dia di data tugas. Lalu di sini kita klik open. Tinggal kita tunggu. Ya, ini adalah datanya. Lalu di sini kita kan disuruh analisis regresi ya teman-teman ya. Kita klik OK. Tunggu sebentar. Nah, ini adalah datanya. Karena di sini kita disuruh untuk tugas yang pertama itu analisis regresi terhadap skor tes. Di sini langsung saja kita buka ke pilih menu Analyze. Lalu kita ke bagian Regression. Dan kita klik linear. Lalu di sini kan tadi kan tugas yang pertama itu skor tes. Di sini untuk variabel dependennya berarti kita pilih yang skor tes. Skor tes kita masuk sebagai variabel dependent. Lalu selanjutnya kita cari yang variabel independennya di mana itu adalah yang pertama ada rank universitas. Kita masukkan sebagai independen. Lalu juga ada wanita, suku, wanita atau gender. Lalu juga ada suku. Lalu kita klik statistik. Kalau sudah kita klik statistiknya, di sini kita cari koefisien intervals, kita klik, lalu kita continue, dan kita klik OK, maka selanjutnya akan muncul data sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang data-data yang sudah tersajikan dari analisis ini ya teman-teman ya. Untuk yang pertama, di sini untuk model summary, di mana kita lihat ya, di sini kan diketahui nilai adjust R square-nya itu sebesar 0,1343%. Yang dimana berarti eh, variabel independen yang mempengaruhi variabel dependennya itu sebesar 14%. Jadi artinya dia tuh mempengaruhi sebesar 14% terhadap variabel dependen secara bersamaan. Lalu selanjutnya di sini kita ke ANOVA-nya. ANOVA-nya dapat kita ketahui ya teman-teman ya. Kita ketahui di sini uji F-nya itu sebesar 28,712. Nah, di sini untuk nilai signifikannya itu sebesar 0,00%, 0,00%. Yang dimana dapat kita simpulkan bahwa variabel independen ini tuh mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen itu sendiri secara singutan atau bersamaan.
yang dimana untuk angka di bawah 0,05 itu bisa dipastikan bahwa variabel itu signifikan ya teman-teman ya. Di sini kan 0,00, jadi di bawah 0,05. Yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang koefisiennya. Di mana di sini untuk X1-nya adalah Rengunif, X2 wanita, dan X3 adalah suku kan. Di sini untuk koefisiennya, nilai signifikan variabel itu sebesar 0,00 semua teman-teman. Yang dimana dapat disimpulkan variabel ranking unif ini, yang ini nih, 000 ini, mempengaruhi terhadap, berpengaruh terhadap variabel signifikan dia, yaitu variabel skor tes tersebut. Yang dimana variabel signifikan suku sebesar 0,00 juga sama seperti nomor satu yang telah dijelaskan tadi ya teman-teman ya X1. Karena mereka sama dengan sama-sama 0,00. Jadi mereka itu ketiganya itu berpengaruh terhadap variabel signifikan yaitu variabel skor test karena nilainya itu di bawah 0,00. Ini untuk tugas yang pertama. Untuk tugas yang pertama em, untuk terhadap skor test kan. Yang selanjutnya kita akan menjelaskan untuk tugas yang kedua. Oh, kita langsung saja bukaan ya. Untuk tugas yang kedua, di sini analisis pengaruh suku terhadap suku, gender, dan rank lama belajar juga terhadap IPK. Nah, langsung saja kita buka seperti yang tadi ya, teman-teman ya. Kita buka di bagian XPSS-nya mana? XPSS-nya, kita buka file, lalu kita buka, oh kita buka baru aja deh. Ini kita simpan dulu tugas satu. Lalu kita buka aplikasi SPSS lagi. Oke, kita langsung saja buka. Di sini untuk tugas yang kedua itu terhadap eh IPK. Kita buka seperti tadi, kita cari untuk filesnya. Di sini file of text. Jangan lupa diganti ke Excel agar lebih mudah mencari datanya. Lalu sini muncul data tugas dan kita bisa klik open. Untuk data tugasnya maka akan muncul sebagai berikut. Kita langsung klik OK saja. Mohon maaf sebentar ini ketutupan sama. Nah, ini adalah datanya. Di sini kan kita kan mau variabel dependennya itu adalah IPK. Kita buka analyze lagi, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear. Untuk dependennya itu adalah IPK. Lalu habis itu kita masukin yang untuk variabel independennya itu ada rank univ, lalu juga ada wanita atau gender, lalu juga ada suku, dan juga ada durasi belajar. Karena ini hari sekarang pakai durasi belajar. Lalu kita pakai statistik dan jangan lupa confidence interval saya itu di konten. Habis itu kita klik OK. Maka akan muncul data sebagai berikut ya teman-teman ya. Saya akan coba menjelaskan untuk variabel dependen dari yang IPK ini. Di sini untuk model summary-nya, kita bisa lihat, diketahui bahwa nilai adjust R square-nya ini itu sebesar 0,152%. Yang berarti gimana variabel independennya itu mempengaruhi sebesar 15% terhadap variabel dependen secara simultan atau secara bersamaan. Lalu, selanjutnya kita untuk ANOVA-nya. Nah, ANOVA-nya di sini diketahui itu nilai signifikan uji F-nya itu sebesar 23,352%. Yang dimana maka eh, dapat disimpulkan bahwa variabel independen ini itu tidak mempunyai pengaruh terhadap signifikan
tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent itu sendiri. Yang dimana secara singkatan, karena seharusnya kan kalau dia variabel signifikan itu kan harusnya dia ada di angka 0,5. Namun ini kan dia lebih dari 0,5. Maka dapat disimpulkan dia tuh variabelnya itu tidak mempunyai pengaruh karena dia di atas 0,5. Lalu yang selanjutnya, di sini untuk koefisien. Koefisien itu, di sini kan untuk X1-nya, itu adalah suku X2 wanita, X1-nya ranking univ, X2-nya wanita, X1, X3-nya suku, dan X4-nya itu durasi belajar. Di sini, eh untuk nilai signifikannya, untuk ranking univ itu sebesar 0,00, untuk wanita sebesar 0,848, lalu untuk suku itu di 0,00, lalu untuk durasi belajar di 0,03. Ini adalah nilai signifikannya. Di sini kita langsung saja analisis ya. Untuk yang pertama, di sini kita lihat untuk variabel satu ini dia itu karena dia negatif ya. Karena dia negatif, maka tunggu sebentar. Makanya tidak bisa diganti. Maka variabel X ini tuh dapat diketahui berpengaruh terhadap signifikan terhadap variabel independen IPK. Kenapa? Karena dia nilainya tuh 0, minus 0,004. Lalu yang selanjutnya, di sini untuk X3, X3, X2, dan salah, maksud saya tadi ulangin, sorry, sorry. Tadi untuk nilai signifikannya itu dia kan 0,000 kan, berarti artinya itu dia berpengaruh, tidak berpengaruh, karena nilainya 0,000. Lalu yang selanjutnya, di sini tuh untuk X2-nya itu kan dia lebih dari 0,5 ya, maka dia itu yang dimana 0,8 sekian kan, yang artinya dia tidak berpengaruh, X1 itu berpengaruh, X2 tidak berpengaruh, X3 X3 berpengaruh, dan X4 berpengaruh. Karena mohon maaf tadi saya sebut sedikit bingung, sedikit lupa untuk materinya. Namun yang bisa disimpulkan di sini kan nilainya itu kan kalau untuk di bawah 0,5 itu kan berarti kan dia itu kan eh apa namanya, berpengaruh terhadap variabel Y atau IPK itu kan. Nah, di sini yang di atas 0,5 itu hanya dari X2 atau dari wanitanya, data wanita ini sendiri sebesar 0,8. Nah, untuk analisis regresinya, di sini bisa dilihat kita konstantanya kan itu kan ada di 3,387. Lalu di sini untuk X1 itu kan eh, ada di 0,95, terus juga ada di eh yang data yang mana, oh ini nih, untuk X1 di 0,04, untuk X2 di 0,015, untuk X3-nya di 0,295, untuk X itunya ada di, oh, untuk analisis regresinya itu yang dibaca yang ini dia yang lupa untuk standar koefisien betanya ya. Untuk S1-nya di minus 0,29, untuk X2-nya di 0,008, untuk X3-nya di 0,195, untuk X4-nya di 0,1204. Di mana nilai koefisien regresi satu dan regresi 2 ini bisa diartikan variabelnya independen karena konstantannya itu kan adalah di angka 2,387, di mana variabel itu tuh tidak berlawanan arah jika X1 sama X2 itu positif. Nah, bisa dilihat ini kalau X1-nya tuh kan dia kan berlawanan arah dengan variabel Y-nya, karena dia negatif. Maka artinya dia tuh akan berlawanan arah, teman-teman. Karena kalau misalnya dia itu positif, itu dia tuh tidak akan berlawanan arah. Artinya dia tuh variabel independennya itu
positif, maka konstantannya juga tidak akan, oh maaf, tunggu sebentar, sedikit ngeblank. Untuk variabelnya itu kan di 2,387 kan, dimana untuk variabel X1-nya itu kan negatif. Karena X1 itu negatif, maka jika negatif itu variabelnya akan meningkat. Nah, untuk variabel X1-nya ya. Namun untuk variabel X2-nya, X2, untuk variabel Y-nya atau variabel dependennya itu akan menurun. Jadi antara X1 dengan variabel Y-nya itu mereka akan berlawanan arah. Sedangkan untuk X3, X4, X2, X3, X4 itu kan mereka positif ya. Yang artinya itu mereka tidak berlawanan arah kan, maka konstantannya juga akan mengarah ke positif. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, sedikit agak error tadi karena saya sebenarnya agak ngeblank soal materinya, mohon maaf. Namun saya sudah cukup menjelaskan untuk dari analisis regresinya. Mungkin jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditambahkan, bisa ditambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.